Pada tahun 2017, Indonesia memiliki lebih dari 50 juta orang yang membelanjakan uangnya secara rutin untuk membeli rokok. Pada perkembangannya, pembelian rokok ini mengarah kepada kelompok umur muda, termasuk anak-anak. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi perokok di atas usia 15 tahun mencapai 33,8%. Dan penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018. Di sisi lain, merokok juga dapat menyebabkan kerusakan abrasi dan kehilangan gigi, hipertensi, kelainan kehamilan, jantung koroner, penyakit paru obstruktif kronik, serta kerusakan alveolus yang menyebabkan emfisema. Jumlah perokok Indonesia yang banyak juga berkontribusi terhadap tingginya burden of disease yang mempengaruhi baik ekonomi, sosial, dan quality of life. Data pada tahun 2010 memperlihatkan bahwa keluarga termiskin membelanjakan 12%, sementara keluarga terkaya sebesar 7% pengeluaran setiap bulannya untuk membeli rokok dan, ironisnya, banyak dari perokok ini adalah masyarakat yang berpendapatan rendah seperti nelayan dan petani atau buruh. Pengeluaran tersebut dapat menurunkan kemampuan ekonomi keluarga miskin yang banyak terdapat di negara berkembang dan salah satunya negara Indonesia. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan perokok tertinggi di dunia, tepatnya di urutan ketiga. Pertama kali merokok itu waktu mungkin saat-saat kita membutuhkan teman, setelah teman yang sesungguh di dunia nyata tidak ada yang bisa mendengarkan dan tidak ada yang bisa selalu bersama kita. Merokok itu bagaikan teman, jadi saat pertama merokok ya kita merasakan pertemanan dengan rokok itu. Makanya kita bisa sampai kecanduan dengan rokok karena kita merasa rokok itu teman. Kalau merokok itu awalnya mesti coba-coba, karena rokok adalah substance yang asing lah untuk pertama kali kita nyoba. Ya pasti ada sensasi tersendiri, rasanya oh ini asap doang, terus rasanya ya pokoknya itu kita mencoba hal baru di situ, dan itu cukup menarik karena rokok pun dari dulu udah dikonsumsi oleh banyak orang. Yang dirasakan saat kita merokok itu tenang, lebih tenang. Saat kita punya pikiran kita merokok, kita merasakan sesuatu yang kita seakan kita bercerita dengan rokok itu untuk meringankan beban di pikiran kita yang sedang kita rasakan. Ujung-ujungnya kalau kita udah pernah mencoba merokok, kita akan beranggapan bahwa yang kita konsumsi itu bertambah, jenisnya pun bertambah, dan itu mungkin bisa kita kategorisasikan ke dalam kebutuhan tersier ke sekunder. Sebenarnya itu ada kebutuhan baru di situ yang kita konsumsi untuk sehari-hari selain makan dan minum. Menurut rokok itu tidak baik, mungkin tidak baik, tapi bagi saya orang yang merokok aja mati, lebih baik merokok sampai mati dong. Rokok itu misalkan kita mengacu pada survei, ada
juga pasti orang yang merokok usianya terbilang relatif masih hidup, mungkin 60-an 70 tahunan gitu. Dan ada juga malah terapi yang menggunakan media rokok untuk apa, ada pokoknya saya pernah jumpai gitu, saya pernah lihat video lewat sosial media segala macam. Nggak tahu ya kalau untuk masalah hoax atau apa. Kalau ditanya sampai kapan gue akan merokok, mungkin sampai gue ngerasain jenuh untuk berteman dengan rokok. Tapi sampai saat itu belum tiba, gue akan terus merokok. Seperlunya aja sih sebenarnya kalau merokok ujungnya. Cuman dari pengalaman saya sendiri, kalau kita udah nyampe pada titik kenikmatan saat kita merokok, ya otomatis kita bakal terbiasa untuk menikmati itu. Jadi kalau pilihannya menikmati atau enggak, ya mending menikmati lah kalau saya. Untuk berhenti merokok mungkin sempat kepikiran, tapi untuk saat ini waktu yang akan menjawab kapan akan kita bisa berhenti merokok dan meninggalkan rokok. Karena suatu rokok yang sudah terbiasa dengan diri kita akan merasa suatu kehilangan yang mungkin tidak akan bisa dirasakan lagi oleh kita. Jadi rokok untuk berhenti suatu saat pasti akan berhenti, tergantung niat dari diri kita doang. Tidak sedikit perokok yang menyatakan ingin berhenti dari kebiasaan buruk merokoknya ini. Apalagi mereka yang sudah mengalami tanda-tanda gangguan kesehatan. Namun, seringkali para perokok tidak mengetahui bagaimana caranya untuk berhenti merokok dan lemahnya dukungan dari lingkungan membuat kecanduan semakin sulit dihilangkan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan program pelayanan upaya berhenti merokok dan Quitline berhenti merokok sebagai terobosan layanan bantuan bagi perokok yang ingin menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Layanan ini lahir dari keprihatinan Kementerian Kesehatan terhadap masa depan anak bangsa, mengingat jumlah perokok remaja dan anak semakin meningkat. Terkhusus, data dari Global Youth Tobacco Survey pada tahun 2014 menyatakan bahwa 88,2% anak sekolah ingin berhenti merokok, namun tidak tahu bagaimana caranya. Program pelayanan upaya berhenti merokok ini sangat mudah diakses loh. Ayo simak beberapa langkah-langkahnya. 1. Kamu bisa datang ke poli penyakit tidak menular yang berada di puskesmas dan menceritakan keluhan yang kamu rasakan. Nantinya, dari poli tersebut akan menyarankan untuk mendapatkan layanan upaya berhenti merokok dan merujuk ke konselor. 2. Setelah kamu menyetujui untuk mendapatkan layanan, maka akan dilakukan konsultasi ke konselor sesuai tahapan dan jadwal yang ditentukan. Pada konsultasi ini, kamu akan mendapatkan pengetahuan tentang bahaya merokok bagi kesehatan dan diberikan motivasi untuk berhenti merokok. 3. Selanjutnya, kamu akan melakukan pemeriksaan kekuatan pernapasan dengan peak flow method. 4. Kamu juga perlu melakukan pemeriksaan menggunakan alat smoke analyzer untuk mengetahui kadar karbon monoksida. Ada 3 tingkatan yang ditandai dengan warna merah bagi perokok aktif, warna oranye bagi perokok pasif atau yang sedang mengurangi rokok, dan warna hijau untuk kadar karbon monoksida yang aman dalam pernafasan. 5. Pemeriksaan terakhir yang perlu kamu lakukan yaitu memeriksa kadar nikotin. Jika berada di angka 0-5 termasuk tingkat rendah, 6-10 tingkat sedang, dan 11-15 tingkat tinggi. 6. Setelah kamu selesai melakukan semua pemeriksaan, kamu akan diberitahukan cara berhenti merokok. Terdapat 3 cara, yaitu berhenti seketika,
penundaan, dan pengurangan. Kamu perlu melakukan 4 kali kunjungan dengan jeda 3 bulan antar kunjungannya. Di antara jeda tersebut, konselor akan tetap memantau kamu melalui media komunikasi seperti WhatsApp. Pada kunjungan terakhir, konselor akan melakukan kunjungan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari pasien. Dalam 20 menit pertama kamu berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi akan membaik. Dalam waktu 12 jam, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, dan kadar karbon monoksida dalam darah kembali normal. Dalam waktu 1-2 hari, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh. Hal ini akan membuat fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, dan sistem kardiovaskular mulai meningkat baik. Dalam waktu 5 hari, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang dan membuat fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih membaik, serta sistem kardiovaskular terus meningkat baik. Ketika kamu sudah berhenti merokok selama 2-6 minggu, fungsi silia saluran napas dan fungsi paru akan membaik, sehingga nafas pendek dan batuk-batuk berkurang. Jika sudah 1 tahun berhenti merokok, risiko kamu terkena penyakit jantung koroner akan menurun setengahnya. Dalam waktu 5 tahun, risiko kamu terkena stroke akan menurun hingga sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Dan dalam waktu 10 tahun kamu berhenti merokok, risiko terkena kanker paru-paru akan berkurang setengahnya. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan kenapa kamu harus berhenti merokok dan bagaimana cara berhenti merokok. Jangan takut untuk tidak tahu bagaimana cara berhenti merokok. Ada banyak orang yang siap membantu kamu. Kamu bisa hubungi Quitline berhenti merokok di 0800 177 6565 atau kamu bisa datang ke puskesmas terdekat dari rumah kamu. Yakin masih nggak mau berhenti merokok sekarang?